dongeng, dan legenda. Sejarah Purwakarta. Purwakarta yang artinya tempat yang mulai ramai, terletak di Jawa Barat. Nama ini berasal dari kata purwa yang berarti permulaan dan karta yang berarti ramai atau hidup. Kabupaten Purwakarta memiliki posisi strategis di antara ibu kota negara, Jakarta, dan ibu kota provinsi Bandung, menjadikannya wilayah yang kaya akan peninggalan sejarah. Masa kolonial Belanda dan Jepang. Purwakarta memiliki sejarah yang panjang dan kaya, terkait erat dengan kolonialisme Belanda dan kependudukan Jepang. Pada masa kolonial, Purwakarta dikenal sebagai lumbung beras dan teh. Pada abad ke-18, wilayah ini menjadi basis logistik Kerajaan Mataram saat melakukan penyerangan terhadap VOC di Batavia. Kemudian, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tanah Purwakarta dieksploitasi untuk kepentingan perdagangan, pembangunan, dan arsitektur. Salah satu bangunan bersejarah di Purwakarta adalah Gedung Negara yang dibangun pada tahun 1531. Gedung ini, yang kini menjadi kantor bupati, terletak di depan alun-alun kota yang dibangun pada masa yang sama. Arsitektur gedung ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai tradisional Jawa dan sentuhan Eropa, menciptakan pemandangan yang memukau. Perubahan nama dan status. Purwakarta awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Karawang sejak era VOC pada tahun 1930. Namun, pada 20 Juli 1931, Gubernur Jenderal Hindia Belanda memutuskan untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Karawang ke Purwakarta. Sebelumnya, pusat pemerintahan berada di Desa Wanayasa, 24 km ke arah tenggara di kaki Gunung Burangrang. Nama Purwakarta secara resmi digunakan dan mulai dikenal pada masa ini, meskipun masyarakat lebih familiar dengan nama Sindangkasih, sebuah perkampungan yang masih ada dekat pusat kota. Asal-usul nama Sindangkasih. Nama Sindangkasih berasal dari peristiwa pencarian lokasi pemerintahan baru oleh Bupati Karawang saat itu, R.A. Suryawinata, pada tahun 1930. Di Sindangkasih, Bupati mendapatkan sambutan hangat dari penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, Sindang berarti mampir dan kasih berarti cinta atau sayang. Sehingga Sindangkasih bisa diartikan sebagai mampir di tempat yang penuh kasih sayang. Purwakarta sebagai kabupaten mandiri. Purwakarta resmi menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 1968. Buku Sejarah Purwakarta yang diterbitkan oleh Badan Pariwisata Kabupaten Purwakarta pada tahun 2000 menyebutkan bahwa surat kabar Hindia Belanda, Java Secourant, pada Agustus 1931 menuliskan, Door den Gouverneur-Generaal in Radem is bepaald dat de hoofdplaats de assistent residentie Karawang voortaan de naam Purwakarta. Gubernur-Jenderal telah menetapkan bahwa ibu kota afdeling Kabupaten Karawang bernama Purwakarta. Peninggalan sejarah. Sisa peninggalan sejarah di Purwakarta, seperti stasiun kereta yang dibangun pada akhir abad ke-19, memberikan gambaran tentang masa lalu kota ini. Purwakarta terus berkembang dari masa kolonial hingga menjadi kabupaten yang mandiri dengan warisan budaya dan sejarah yang kaya. Masa kemerdekaan dan perkembangan modern. Setelah Indonesia merdeka, Purwakarta terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Transformasi ini terlihat dari pembangunan infrastruktur modern, peningkatan sektor ekonomi, dan pelestarian warisan budaya. Purwakarta tetap menjadi salah satu wilayah yang penting dalam sektor pertanian, terutama dalam produksi beras dan teh. Selain itu, perkembangan industri di Purwakarta juga signifikan dengan adanya beberapa pabrik besar yang beroperasi di wilayah ini, yang turut berkontribusi terhadap perekonomian daerah dan nasional. Wisata sejarah dan budaya. Kekayaan sejarah dan budaya Purwakarta menjadikannya destinasi wisata yang menarik. Bangunan-bangunan bersejarah seperti Gedung Negara dan peninggalan kolonial lainnya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang sejarah Purwakarta. Selain itu, alun-alun kota dan berbagai taman yang indah menambah daya tarik kota ini. Purwakarta juga terkenal dengan kearifan lokalnya yang kaya. Masyarakat masih memelihara tradisi dan budaya Sunda dengan baik. Acara-acara adat dan festival budaya sering diadakan untuk merayakan dan melestarikan warisan budaya tersebut. Hal ini tidak hanya memperkuat identitas lokal, tetapi juga menarik minat wisatawan. Tantangan dan peluang. Sebagai kota yang terus berkembang, Purwakarta menghadapi tantangan dalam mempertahankan keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian warisan budaya. Pembangunan infrastruktur dan industri harus dilakukan dengan bijak agar tidak merusak lingkungan dan nilai-nilai budaya yang ada. Di sisi lain,
Peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sangat besar dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan sejarah yang ada. Masa depan Purwakarta. Dengan terus menjaga keseimbangan antara perkembangan modern dan pelestarian budaya, Purwakarta memiliki potensi besar untuk menjadi kota yang maju, namun tetap mempertahankan identitas dan kearifan lokalnya. Peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjaga dan mempromosikan warisan budaya, serta mengelola pembangunan dengan bijak, akan sangat menentukan masa depan Purwakarta. Secara keseluruhan, Purwakarta adalah contoh nyata dari bagaimana sebuah wilayah dapat berkembang dan beradaptasi melalui berbagai masa, dari era kolonial hingga masa modern, sambil tetap menghargai dan melestarikan warisan sejarah dan budayanya.